Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh lagi bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari kitab Hagai, pasalnya yang kedua. Kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara jemaat, kalau kita bicara tentang komitmen, komitmen itu adalah suatu janji. Baik janji kepada diri sendiri, atau mungkin janji kita kepada orang lain, atau mungkin juga janji kita kepada Tuhan. Dan komitmen itu, saudara-saudara, tercermin di dalam tindakan kita. Kita melihat umat Israel. Di dalam kondisi umat Israel setelah mereka di dalam kehidupan setiap hari, ketika mereka menjalani kehidupan sesudah masa pembuangan, di mana Raja Koresi dari Persia, dia mengizinkan 50.000 orang Yahudi yang berada di pembuangan untuk kembali
ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel sebagai gubernur dan Yosua sebagai imam besar. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Hagai ini maka kita melihat ketika umat Israel kembali ke Yerusalem, maka mulanya saudara-saudara, mereka mempunyai suatu komitmen, mereka mempunyai suatu janji bahwa kalau akan kembali ke Yerusalem, maka mereka akan kembali membangun bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan. Jadi saudara-saudara, mulanya umat Israel mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun, sehingga pada waktu itu diletakkan dasar bangunan. Tetapi berjalannya waktu, di tengah-tengah semangat mereka untuk membangun, muncul suatu tantangan pada waktu itu, di mana pembangunan bait Allah ditantang oleh orang Samaria. Bahkan mereka menghentikan pembangunan ini selama 16 tahun. Nah, di dalam situasi ini saudara-saudara, Hagai dipakai oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam Hagai 1 ayat 2 mengatakan, "Mengapa engkau berpikir sekarang belum waktunya membangun kembali rumah Tuhan?" Jadi di sini mengatakan bahwa pada waktu itu umat Tuhan berpikir belum waktunya. Ketika ada tantangan, mereka berpikir belum waktunya lagi untuk membangun rumah Tuhan. Jadi bukan berarti mereka tidak mau membangun bait Allah, tetapi mereka berpikir belum saatnya untuk membangun bait Allah, yang adalah merupakan pusat peribadatan, pusat keagamaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi pada waktu itu umat Israel yang mulanya mereka berkomitmen kalau sudah tiba di Yerusalem mereka akan membangun bait Allah, kemudian ada tantangan yang terjadi, maka semangat mereka menurun dan mereka merasa belum waktunya lagi untuk membangun bait Allah. Biarlah mereka membangun kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Itu yang terjadi saudara-saudara. Karena bagi mereka, kebutuhan mereka pada waktu itu belum cukup. Mereka katakan hidup mereka belum stabil. Jadi waktu untuk membangun belum ada. Uang untuk membangun belum banyak. Itu yang dirasakan oleh umat. Karena itu saudara-saudara, Nabi Hagai di sini mengatakan, "Sampai kapan kamu rasa kamu cukup?" Nabi Hagai ingin mengajak bangsa Israel untuk berpikir lebih dalam lagi. Karena yang terjadi pada waktu itu terus-menerus di dalam kehidupan mereka, mereka merasakan bahwa mereka belum cukup. Oleh karena mereka merasa belum cukup, maka mereka merasa belum saatnya untuk membangun. Hagai 1 ayat 6 katakan, "Kamu menabur banyak, tetapi membawa hasil sedikit. Engkau makan, tapi tidak pernah kenyang. Engkau minum, tapi terus dahaga. Engkau berpakaian, tetapi terus menggigil kedinginan. Engkau kerja keras,
kumpul uang tetapi kantongmu masih bolong. Jadi itu maksudnya di sini, mereka bekerja dan bekerja, tapi merasa belum ada kepuasan yang dirasakan. Belum cukup dan belum cukup. Saudara-saudara, jadi di sini mau dikatakan ketika umat merasa belum cukup, sampai kapan akan menjadi cukup? Sampai kapan manusia merasa belum cukup? Ini yang mau dikatakan. Jadi kalau merasa belum cukup dan belum cukup, sampai kapan membangun bait Allah? Itu yang mau disampaikan oleh Nabi Hagai di sini. Jadi fokus dari umat Israel pada waktu itu hanya terfokus kepada kepentingan diri sendiri, melupakan akan tanggung jawab mereka sebagai umat Allah. Saudara-saudara, Hagai 1 ayat 9-10 dikatakan, rumahku tetap jadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun bagimu. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan di sini mau mengatakan bagaimana kuasanya. Walaupun mereka berusaha dan berusaha, tetapi mereka tetap berkekurangan. Bahkan Tuhan mengizinkan krisis terjadi karena mereka melupakan komitmen sebagai umat Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, situasi umat Israel di zaman Nabi Hagai ini sering juga terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak ada rasa kepuasan untuk kebutuhan hidup. Kita merasa bahwa kita belum cukup dan lain-lain. Tidak ada lagi rasa syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita merasa belum cukup. Oleh karena kita merasa belum cukup, maka kita melupakan komitmen kita sebagai satu persekutuan jemaat. Karena di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita juga untuk tetap mengingat komitmen kita, tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kadang-kadang kita melupakan. Kadang-kadang kita tidak mau memberi untuk pelayanan oleh karena kita merasa kita masih kurang dan masih kurang, belum cukup. Itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Karena ketika kita mau memberi diri, ketika kita berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Itu yang difirmankan pada saat ini, yang mau disampaikan oleh Nabi Hagai, agar supaya umat Tuhan jangan melupakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang harus selalu memberikan diri sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudara, karena itu firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang kalau kita melihat konteks kehidupan kita sekarang ini, di dalam konteks kita, maka yang mau dikatakan di sini,
jangan melupakan untuk membangun bait Allah. Konteks kita sekarang ini, saudara-saudara, bagaimana kita mau membangun bait Allah? Kita membangun kehidupan kita. Kita membangun diri kita. Kita membangun kerohanian kita. Kita membangun kerohanian keluarga kita. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Hadirat Tuhan itu bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi hadirat Tuhan ada di dalam kita, karena kita adalah bait Allah. Hadirat Tuhan ada di dalam rumah kita masing-masing. Saudara-saudara jemaat Tuhan, situasi kita sekarang ini, kita belum beribadah di gedung gereja, tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah gereja. Mari kita membangun kehidupan kita. Mari kita membangun kerohanian kita. Mari kita membangun kerohanian keluarga kita. Dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menyadari semuanya itu, maka dengan adanya kehidupan kita sekarang ini, dalam suasana seperti ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing, maka kita akan beribadah dengan penuh hikmat di dalam roh dan kebenaran, karena kita memandang Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita senantiasa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, ketika kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kita ada, mari kita tetap berkomitmen. Sebagai satu persekutuan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Membangun bait Allah yang adalah hidup kita, dan mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.